Selama 7 tahun, kami hadir untuk memberikan kontribusi dalam membangun ekosistem digital Indonesia yang lebih baik. Kami berkomitmen menyediakan layanan cloud infrastruktur yang memfasilitasi kebutuhan digitalisasi pengguna dari berbagai segmen pasar di Indonesia. Dengan 7 data center yang tersebar di berbagai lokasi di Indonesia, serta dukungan teknologi dan fitur terbaik, menjadikan ID Cloud House pilihan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur digital Anda. Dengan kepercayaan lebih dari 200.000 konsumen, kami hadir dan tumbuh di tengah masyarakat Indonesia, mendukung dan memotivasi mulai dari pemilik usaha terkecil, pekerja kreatif, dunia pendidikan, developer, hingga korporasi dan pemerintahan. Dengan tekad yang tinggi untuk semakin bertumbuh, lebih besar dan lebih berdampak, kini ID Cloud House siap mendukung Indonesia Go Digital. 7 tahun dan hingga nanti, kami akan terus bertumbuh sebagai karya anak bangsa, terpercaya dengan layanan terjangkau dan kualitas terbaik, menjadikan ID Cloud House, cloud untuk bangsa. Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang di IDC Talk Volume 21 bersama aku, Sofia Surifda, yang akan memandu event kita pada kali ini. By the way, IDC Talk kali ini spesial banget ya teman-teman, karena kita ngadainnya itu di Zoom meeting nih, dan pastinya bersama narasumber yang sangat spesial dan sangat luar biasa nih malam ini teman-teman. Tapi sebelum kita panggilin narasumber kita nih, aku mau ngasih tahu nih, mungkin buat terakhir kali di event kita tahun ini, aku mention lagi nih terkait beasiswa ID Cloud House yang masih buka kali ini, dan pastinya beasiswa ID Cloud House yang masih buka hingga tanggal 27 Juni. Jadi sisa 2 hari lagi nih ya buat teman-teman yang mau daftar. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, beasiswa ID Cloud House ini merupakan beasiswa dari ID Cloud House yang membuka kesempatan nih buat teman-teman SMA, SMK, dan sederajat ataupun gap year maksimal 5 tahun untuk masuk dan kuliah gratis di Telkom University hingga lulus. Jadi buat teman-teman yang kemarin belum lulus SBMPTN, jangan sedih, karena masih ada jalan lain menuju Roma sih katanya, apalagi beasiswa ID Cloud House masih buka 2 hari lagi. Jadi buat teman-teman yang daftar, mungkin kita bakal cantumin link pendaftaran beasiswanya di kolom komentar. Linknya itu mungkin teman-teman bisa akses langsung ke websitenya ID Cloud House, yaitu idcloudhouse.com/beasiswa. Oke, fokus kembali nih ke event kita kali ini yang mengangkat tema memaksimalkan penjualan cash on delivery online shop, minim return, dan hemat ongkir 50%. Nah, cocok banget nih buat teman-teman mungkin yang punya online shop. Apalagi di sekarang lagi banyak banget nih online shop yang berjamur ya di era digital kali ini. Dan tentunya event kita kali ini akan diisi oleh narasumber yang sangat luar biasa, dan FYI aja, beliau ini merupakan founder sekaligus CEO Commerce yang merupakan startup berbasis teknologi untuk mendukung kemajuan bisnis online shop dan UMKM di Indonesia. Mungkin nggak nunggu lama-lama lagi nih, kita langsung panggilkan aja kali ya, Kak Novi Bayu. Oke, halo Kak Novi Bayu. Oke, panggilnya Kak Bayu. Ya, halo Kak Sofia. Ya, apa kabar? halo. Alhamdulillah baik. Kak Novi apa kabar nih? Baik. Oke, belakangan ini lagi sibuk apa nih Kak? Ya, lagi sibuk ngembangin commerce. Oke. Oh iya, ngomong-ngomong commerce nih, tadi aku udah intro dikit nih commerce itu apa. Mungkin Kak Bayu boleh dong jelasin ke teman-teman yang mungkin belum tahu nih commerce itu apa sih? Ya, boleh banget. Oke teman-teman, jadi commerce itu simpelnya kita berusaha mensimplifikasi hal-hal operasional ketika teman-teman UMKM mau masuk ke dunia e-commerce kayak gitu. Biasanya kan kalau kebutuhan UMKM ketika mau masuk ke dunia e-commerce ataupun transaksi online sangat beragam ya. Dimulai dari kebutuhan tentang tim, kebutuhan tentang mungkin mengatur pengiriman mereka, kebutuhan tentang memanage barang-barang mereka misalkan di pergudangan, kebutuhan manage ads ataupun belanja
budget marketing mereka dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kita fokus memaksimalkan hal-hal itu ya dengan teknologi yang kita develop kayak gitu. Oke, keren banget nih. Ternyata commerce itu mensupport ya, berarti mensupport ya teman-teman UMKM ya Kak. Yes. Dalam kebutuhan segala dari A sampai Z tuh bisa ada gitu ya Kak. Ya. Keren banget. Ongoing. Oke. Masih ongoing, tapi pastinya bakal terwujud nih kayaknya ke depannya ya Kak. Amin. Melihat kesempatannya juga di ke depannya ya Kak. Ya. Oke. Oke, tadi kita udah nanya nih teman-teman yang udah hadir dari mana aja nih. Boleh dong, tadi ada yang dari Kampar, terus juga ada yang Jakarta nih. Boleh dong yang lain absen juga. Oke, sebelum ini aku mau ingetin sih buat teman-teman, boleh dong kita on cam. Karena Kak Bayu ini senang banget nih, kita tuh bakal lebih ke sharing ya Kak jatuhnya pada event kali ini. Jadi teman-teman boleh ngobrol biasa aja. Biar kita bisa interaksi bareng nih dan dapat ilmu juga nih dari Kak Bayunya. Oke, terus juga kita udah share virtual background. Mungkin teman-teman boleh gunakan virtual background-nya dulu. Tapi aku mohon banget nih lagi nggak bisa gunain virtual background-nya. Oke. Mungkin kalau dari Kak Bayu nih, selain commerce-nya ada kesibukan lain nggak sih Kak? Nggak, aku memang fokus di commerce sekarang. Jadi UMKM di Indonesia kan jumlahnya luar biasa banyak ya. Ada 80 juta UMKM. Dan problemnya sangat-sangat kompleks dan spesifik. Kami sangat tertantang sih untuk menyelesaikan problem itu. Ya, oke. Entertainment sebentar. Iklan bentar ya Kak. Recording in progress. Nah, berarti Kakak lagi fokus ngembangin commerce nih ya Kak? Yes. Benar banget sih. Aku penasaran sih, Kakak pertamanya kenapa sih bikin commerce? Kan Kakak founder sekaligus CEO dari commerce ya. Kenapa sih kepikiran bikin startup itu yang berbasis untuk mensupport UMKM gitu Kak? Sederhananya gini, kalau ada orang dekat ataupun orang lah ya datang menemui aku, terus kepengen bisnis online ataupun transaksi online, aku tuh tahu jawabannya kayak gitu. Bagaimana aku bisa berkontribusi bagi dia yang datang itu dalam segala aspek ketika dia mau terjun ke online. Simpelnya kayak gitu sih. Jadi ketika ada keluarga, teman, ataupun seseorang yang ingin dibantu, itu nantinya kita kepengen ketika dia mau masuk ke online, semua hal itu jadi simple gitu. Sesederhana itu sih kita misinya. Oke, misinya sesederhana itu, tapi impact-nya luar biasa ya Kak. Amin. Oke, keren banget nih Kak Bayu ya. Mungkin kita bisa langsung ini kali ya Kak, langsung masuk ke materi kita kali ini ya. Siap. Yang mengangkat tema terkait dengan memaksimalkan penjualan cash on delivery atau COD online shop minum return dan hampir 50%. Oke. Kak Bayu bisa langsung menjelaskan dan sharing nih dengan teman-teman yang ada di sini ya. Oke, izin share ya Kak Sofia. Iya Kak Bayu. Halo teman-teman, Assalamualaikum, selamat malam. Sehat selalu untuk teman-teman semuanya di seluruh Indonesia, para penggiat online shop ya, para penggiat online bisnis online. Semoga lancar selalu dan semoga jualan teman-teman laris terus ya, amin. Malam kali ini kita akan diskusi tentang bagaimana memaksimalkan penjualan COD biar tingkat returnya minim dan juga bagaimana teman-teman bisa menghemat ongkir kayak gitu ya dengan sangat-sangat signifikan seperti itu. Sebelum mulai, izin memperkenalkan diri. Teman-teman bisa panggil aku Bayu ya. Bisa follow juga IG-nya di @novibayu seperti itu, atau teman-teman yang ada LinkedIn juga bisa kita network di LinkedIn, Novi Bayu Darmawan. Sekarang aku masih jadi CEO sekaligus founder di commerce. Simpelnya commerce kayak di virtual backgroundku nih. Kita pengen mensimplifikasi teman-teman UMKM yang ingin bergerak di bidang e-commerce kayak gitu. Ya, kita fokus kepada kebutuhan-kebutuhan apa yang kita bisa bantu support untuk operasional teman-teman UMKM ketika mereka ingin terjun ke e-commerce. Sementara ini kita udah support dari sisi
tim untuk e-commerce, kemudian dari sisi manajemen pengiriman, kemudian dari sisi manajemen pergudangannya kayak gitu. Oke, itu aja teman-teman. Aku mengambil tema ini, kenapa? Karena memang ini hal yang menarik, ini hal yang memang sangat kompleks, dan ini adalah hal yang sampai detik ini pun masih viral kayak gitu ya. Kemarin masih tetap aja ada viral di IG, aku lihat video reels gitu ya, COD, kemudian yang beli itu mungkin nggak merasa beli ataupun kayak gimana, bawa golok dan lain sebagainya. Ini hal yang menarik sih kayak gitu ya. Jadi memang kalau berbicara COD itu erat kaitannya sama retur kayak gitu. Kenapa? Ya karena simpelnya COD itu berbeda dengan metode pembayaran bayar di muka. Kalau bayar di muka kan ya kita tinggal kemana aja kan barang pasti nyampe ya. Even itu dilempar lah ke teras kayak gitu. Kan itu udah bayar gitu. Simpelnya kayak gitulah, sesederhananya bodoh-bodohnya kayak gitu ya. Tapi kalau COD itu memang benar-benar sebuah hal yang unik di Indonesia kayak gitu ya. Aku riset di beberapa negara yang hampir mirip kayak gini tuh di Filipina ya. Di Filipina itu menjamur juga metode yang seperti ini, dan diprediksi teman-teman beberapa tahun ke depan COD juga bakal berubah sih kayak gitu ya. Mungkin dominasi kayak cash ketika bayar ke kurir itu akan switch, berubah menjadi kayak e-wallet, ataupun teman-teman yang mengikuti perkembangan terkini kayak QRIS ya dari Bank Indonesia, teman-teman juga nantinya mungkin akan melihat fenomena itu. Kita lihat aja ya transisinya nanti bakal semenarik apa kayak gitu. Karena kemarin dari YLKI aja sempat ingin memaksa e-commerce untuk menghapuskan sistem COD seperti itu. Tahu nggak berita itu kayak gitu? Ya karena itu sih, mereka sering menjumpai hal-hal di lapangan, hal-hal kriminal ya dari customer yang dari customer yang ibaratnya kayak nggak terima ataupun nggak mau menerima barang itu begitu. Nah oke teman-teman. Nah sebelum membahas COD, karena COD itu erat kaitannya dengan pengiriman ya. Ini kan temanya itu tentang pengiriman ya, COD, retur, kemudian penghematan ongkir. Ini kan erat kaitannya sama pengiriman ya. Jadi aku ingin sharing dikit sebelum kita masuk ke COD-nya ataupun terkait dengan meminimalisir returnya. Aku pengen masuk kepada bagaimana hal-hal yang teman-teman perlu ketahui lah dalam aspek di dalam pengiriman itu, karena itu berkaitan semua kayak gitu ya. Aku mulai dari sini teman-teman. Jadi intinya sebenarnya ada 5 hal yang teman-teman itu bisa maksimalkan ya ketika teman-teman ngejalanin toko online ya untuk memaksimalkan pengirimannya kayak gitu. Yang pertama adalah penghematan pengiriman kayak gitu. Kalau misalkan terkait dengan retur, kita bahasnya di poin 4 ini, kesuksesan pengiriman. Tapi sebenarnya ada 5 hal yang teman-teman bisa maksimalkan. Kalau kaitannya sama penghematan pengiriman, itu kaitannya sama material. Teman-teman bisa ngitung seberapa hemat sih secara finansial berbulannya yang sebenarnya teman-teman bisa tekan agar biaya ongkirnya itu lebih terjangkau kayak gitu. Kalau biaya ongkirnya lebih terjangkau, otomatis pendapatan teman-teman lebih tinggi. Memang gitu ya, ada teman-teman yang ibaratnya berprinsip ataupun menganut paham di mana ya udah customer itu bayar sesuai dengan ongkir yang terjadi kayak gitu. Teman-teman dapetin ongkir murah pun teman-teman ngasih ongkir itu ke customer segitu. Ada yang memang berpendapat seperti itu, tapi setidaknya ketika teman-teman nemuin penghematan ongkir itu, customer juga delight kan, customer juga seneng kan. Akhirnya customer juga akan retain, belanja lagi seperti itu kayak gitu. Jadi intinya tidak ada salahnya bagaimana kita bisa menghemat pengiriman ini. Namun biasanya ketidaktahuan teman-teman UMKM karena mereka sibuk sendiri dalam mungkin handle customer, memproduksi produk dan lain sebagainya kayak gitu. Artinya di sini beberapa dari mereka terbatas akses informasi kayak gitu ya tentang ternyata bisa kita hemat ya kayak gitu kan. Belum lagi di sini teman-teman mainnya kurang jauh kayak gitu ya, nggak gabung ke dalam komunitas pebisnis online ataupun UMKM Go Digital di daerah masing-masing. Kadang informasi-informasi seperti itu nggak dapat seperti itu ya. Dan hal lain adalah banyak teman-teman di sini yang kurang perhatian
ataupun kurang care terhadap aspek finansial teman-teman sendiri. Boro-boro ngitung seberapa hemat teman-teman bisa menghemat ongkir ya. Teman-teman ngitung laba rugi tiap bulannya aja masih masih males kayak gitu ya. Kadang ya udah asal di rekening masih ada saldo bisa hidup ya udah jalan kayak gitu. Nah, itu hal yang sebenarnya pelan-pelan teman-teman bisa maksimalin sih kayak gitu. Oke, contohnya nih ketika kita coret-coret ya, misalkan teman-teman sehari aja ada 10 customers seperti itu ya, dan rata-rata ongkir per ordernya itu misalkan 15.000 kayak gitu. Nah, kalau kita hitung-hitung per bulan, berarti kan di situ ada 10 orang yang beli kali ongkirnya 15.000 kali 30 hari kayak gitu ya. Nah, jadi di situ sekilas estimasinya kurang lebih 4.500.000. Nah, kalau teman-teman bisa menghemat 30%-nya aja ya, maka sebenarnya teman-teman itu bisa menghemat sekitar 1,3 juta kayak gitu. Nah, itu kan bisa beli HP yang akhirannya Mimi itu kan ya. Itu udah bagus banget misalkan buat operasional dan lain sebagainya. Itu lumayan. Itu kita berbicara contoh di atas. Gimana jika ibaratnya customer-nya bukan 10 per hari, tapi teman-teman di sini ada yang closing-nya 20 customer, 30 customer, 50 customer, apalagi 100 customer kayak gitu. Itu rata-rata ongkirnya 15.000. Gimana kalau rata-rata ongkirnya 30.000? Maka yang bisa dihemat ya berjuta-juta rupiah kayak gitu. Nah, ini hal yang kita sebenarnya harus aware ke situ, teman-teman. Nah, itu. Aspek yang kedua itu adalah opsi metode pengiriman kayak gitu. Kenapa aku ngejelasin COD itu masih punya potensi di Indonesia? Karena mau nggak mau, teman-teman ini kan ibaratnya UMKM ya. UMKM itu kan kadang ngikutin arus, ya nggak? Ngikutin arus siapa? Ya teman-teman kan di sini ibaratnya kayak skoci gitu, kapal-kapal kecil yang di situ kena ombak atas kapal pesiar, kayak gitu ya, kapal yang lebih besar. Ekosistem COD di Indonesia itu tumbuh karena memang marketplace besar juga menggaungkan campaign COD kayak gitu. Mau nggak mau teman-teman seperti teman-teman ya UMKM itu nggak bisa berkreasi atau jadi trendsetter sendiri. Teman-teman bikin inovasi metode pembayaran ya agak susah karena di situ penuh keterbatasan. Bagi mereka startup besar kayak anggap aja Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya, ketika mereka ada inovasi teknologi, model pembayaran yang baru dan lain sebagainya, kita itu ikut terdampak seperti itu ya. Ya kan, kayak jingle Shopee COD dan lain sebagainya. Itu kan budgetnya sangat-sangat luar biasa. Apa sih tujuannya? Sebenarnya mereka itu mau ngejangkau untapped market gitu ya. Market yang agak susah dijangkau, yaitu tier 2 ataupun tier 3, daerah-daerah di agak-agak pinggiran. Makanya kan di survei kata data itu nunjukin bahwasannya 70% bahkan ya, kalau nggak salah itu yang menggunakan COD itu dari luar Jawa, seperti itu kayak gitu. Nah, itu sebenarnya ada korelasinya dengan dampak campaign mereka kayak gitu ya. Mereka secara besar, marketplace besar, tujuannya itu adalah menjangkau orang-orang di luar daerah kayak gitu ya. Karena apa? Karena berdasarkan riset di situ ada yang masih kepingin kayak memastikan barang, terus ibaratnya mungkin metode pembayaran yang lebih simpel. Mungkin kita kalau di Jawa kan enak ya, di dekat Alfamart aja ada ATM kayak gitu. Tapi kalau teman-teman yang di luar Jawa itu akses kayak ke ATM itu juga masih terkendala seperti itu kan. Jadi sebenarnya kita tinggal ngikuti arus aja sebagai penggiat bisnis online di sini, teman-teman. Teman-teman yang penting perhatikan transisi itu gitu. Bagaimana ekosistem transaksi online di atas, teman-teman harus ngikuti. Memang yang namanya bisnis online itu harus kayak gitu. Kalau teman-teman diam diri di rumah, nggak membangun network di komunitas, nggak belajar lagi, ya udah ketinggalan. Apalagi kan sekarang macam-macam ya ilmu digital marketing tuh muncul lagi kan, kayak TikTok Shop sekarang ya, live shopping, bisa belanja, terus TikTok Shop juga ada pengirimannya sendiri dan lain sebagainya, kan macam-macam seperti itu. Kalau teman-teman nggak ngikuti ya ketinggalan seperti itu. Itu contohnya. Nah, dengan munculnya ekosistem transaksi yang seperti ini ya, itu mau nggak mau menjadikan sebuah peluang juga kayak gitu. Karena orang-orang masyarakat misalkan ya di luar Jawa yang kedampak campaign campaign COD dari marketplace besar itu terdampak ikut ke kita ya, online shop yang dulunya kita mainnya misalkan kalau menerima pembayaran ya bank transfer kayak gitu kan ya. Tapi kalau sekarang
kita belum bilang bahwa kita open COD aja mereka udah nanya duluan kayak gitu. Sis terima COD enggak kayak gitu kan, bisa COD enggak dan lain sebagainya kayak gitu. Itu sebenarnya opportunity. Beberapa customer bisa jadi nggak jadi beli karena kita nggak support itu kayak gitu ya. Jadi sebenarnya di sini ketersediaan metode pembayaran itu membuka probabilitas rasio penjualan juga yang lebih tinggi kayak gitu ya. Contohnya misalkan ada 10 customers datang, kemudian setengah dari mereka itu request COD. Terus kita nggak bisa mengakomodir itu karena saklek misalkan idealismenya nggak mau ribet kayak gitu kan, nggak mau ribet kayak gitu. Ya udah sebenarnya secara hitung-hitungan matematika probability peluang itu ya turun juga kayak gitu. Kalau kita nggak mengikuti mengakomodir itu kayak gitu. Namun kita berada di dalam sebuah tantangan di mana banyak yang mengakali itu kayak gitu. Wah, biar lebih mudah, ya udah aku bikin akun marketplace terus kalau ada customer yang order COD, aku yang beliin tuh di lapakku sendiri di marketplace pakai akun sendiri juga atau akun keluarga kayak gitu. Itu kan sebenarnya kan praktik yang tidak boleh sebenarnya. Di TOS-nya marketplace itu ya, itu tidak bisa seperti itu. Makanya biasanya yang praktiknya seperti itu gampang di banned kayak gitu kan ya. Kenapa? Karena ya seolah-olah dia menjadi seperti customer terus belanja terus akhirnya retur, satu akun itu retur beberapa kali ya udah kayak gitu. Di situ disinyalir customer itu nggak niat untuk belanja kayak gitu ya. Nah itu. Nah, tantangan itu muncul juga ketika teman-teman di sini negosiasi langsung ke ekspedisi kayak gitu. Customers mintanya metode pembayarannya macam-macam. Ada JNE, ada si cepat, ada ID Express, ada apa. Teman-teman harus didilan satu-satu kayak gitu kan. Didilan satu-satu. Belum lagi di situ ada minimumnya. Ketika teman-teman kepengin mengharapkan benefit tertentu, misalkan dikasih diskon ongkos kirim sekian, tapi per bulannya ada minimum quantity ataupun minimum total ongkir sekian kayak gitu. Dan pencairannya juga mereka nggak bisa setiap waktu ya teman-teman. Kenapa? Karena perusahaan besar melayani kliennya juga jumlahnya ribuan, ratusan ribu. Mereka butuh hitung-hitungan akuntansi, menyamakan data pencairan dana ke teman-teman pebisnis online yang kerja sama-sama ekspedisi itu namanya rekonsiliasi kayak gitu. Mereka belum bisa menggunakan sistem yang otomatis. Ini sebenarnya tantangan bagi kita sendiri sih. Di lain sisi kita diharapkan untuk ketersediaan opsi pembayaran kayak COD itu terbuka terbuka luas. Di lain sisi juga ketika kita mau mengaktifkan COD beberapa tantangan tadi muncul kayak gitu. Simpel aja, tantangan kayak perihal bagaimana memutar keuangan kita kayak gitu, cash flow kita. Kalau misalkan per produk aja harga belinya 200.000 kali 10 customer kan, itu 2 juta. Itu sehari aja. Nah, kalau pencairan ibaratnya seminggu sekali kan bagi teman-teman yang ibaratnya dompetnya nggak kuat kan repot nanti di situ kayak gitu ya. Jadi ini pentingnya sih bagaimana kita ngitung-ngitung itu kayak gitu. Kemudian yang berikutnya belum lagi terkait dengan operasional pengiriman ya. Ini adalah hal yang sebenarnya kita perlu simplifikasi sih kayak gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah tahu kayak gitu ya. Bagaimana caranya ekspedisi itu bisa datang sendiri ke kita kayak gitu kan. Tapi biasanya ada juga yang mensyaratkan minimum quantity kayak gitu. Terus ketika teman-teman di sini ngirimnya banyak ekspedisi, terus ada yang ngirim 1 biji pula, teman-teman tuh harus muter ke agen ataupun ke outlet ekspedisi kayak gitu. Belum lagi ibaratnya ada agen yang ibaratnya resinya belum otomatis, nanti disampaikan lewat WA, Excel ataupun PDF kayak gitu, nyocokin lagi, input lagi dan lain sebagainya. Itu kan hal-hal operasional pengiriman yang sebenarnya itu memang secara langsung, secara material kayak gitu ya. Itu memang tidak berwujud uang. Tapi di situ teman-teman sebenarnya ada waktu dan usaha yang ibaratnya habis di situ, berkurang di situ karena ngurusin hal-hal begituan kayak gitu kan. Nah, ini yang keempat. Yang keempat adalah terkait dengan kesuksesan pengiriman nih teman-teman. Ini kita berbicara retur ya. Kita berbicara retur. Kalau COD sendiri ya teman-teman, itu setidaknya ada 3 elemen nih yang harus dipenuhi. Maka ini bedanya sama non COD itu di sini kayak gitu ya. Kesuksesan COD itu
kurirnya saat itu ngirim, uangnya itu ada, kayak gitu ya. Kemudian penerimanya siap. Kalau salah satu itu nggak ada, ya nanti terjadi sebuah kendala pengiriman, kayak gitu. Kurirnya saat itu ngirim, orang di rumah ada, tapi uangnya nggak ada. Misalkan yang beli itu ngantor atau dinas luar kayak gitu, dia misalkan jadi PNS, pas diklat kayak gitu, lupa, hilang ingatan gitu ya. 3 hari yang lalu dia check out COD kayak gitu, dia lupa belum nyampein ke orang rumah. Ya udah, di situ ya persentase kegagalan juga tinggi, hal-hal seperti itu ya. Jadi sebenarnya sangat simpel sekali teman-teman kayak gitu ya. Ini yang harus kita waspadai ya teman-teman ya. Anggap aja nilai pembelian dari satu customers itu 200.000 ya, kali 10 customers, dan 5 dari 10 customers itu memilih COD kayak gitu. Ya bayangin 200.000 kali 5 aja 1 juta kan. Artinya sebenarnya dari 200.000 misalkan teman-teman ada margin profit 100.000 ataupun 50.000 kali 5 ya. Misalkan marginnya 100.000 kali 5 500.000 kan. Sebenarnya teman-teman mau profit 500.000, tapi karena misalkan COD-nya gagal atau bangkrut, teman-teman nggak jadi profit kayak gitu. Jadi hal itu penting untuk kita perhatikan dan penting untuk kita maksimalkan bersama-sama kayak gitu. Dan ini sangat-sangat kompleks sekali teman-teman. Ya, permasalahan COD di Indonesia itu sangat-sangat kompleks, dan memang kami sangat-sangat tertarik untuk menyelesaikan problem semacam ini ya. Tapi sebenarnya kalau teman-teman ibaratnya kita ya teman-teman sama-sama merenung ya, kita merenung sejenak aja. Pada dasarnya itu kan hukum transaksi itu sangat-sangat sederhana. Ya. Transaksi itu definisinya adalah pertukaran antara solusi dengan nilai ekonomi. Ya. Nilai ekonomi itu maksudnya itu mata uang, ya, rupiah. Ya. Teman-teman ngasih solusi dengan sebuah produk, ya. Kemudian customers atau orang yang terkena problem itu ngasih uang. Pertukaran antara uang dan solusi yaitu namanya transaksi ekonomi, seperti itu teman-teman. Logikanya kalau misalkan dia kena problem, dia udah membaca penawaran teman-teman dan kira-kira dari produk teman-teman itu mensolusikan problemnya, dia itu akan teringat, akan menunggu-nunggu, ya. Akan senang hati ketika kurir membawa barang itu nyampe, dia akan senang hati membayar itu dan selalu menunggu-nunggu dan mengingat-mengingat itu. Ini hukum asalnya, intinya di sini dulu. Ya, intinya di sini dulu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman itu punya produk bagus, customer itu membaca dengan baik, customer merasa teman-teman menjual sebuah produk yang itu menjadi solusi bagi mereka, ya sebenarnya yang namanya retro itu nggak ada kayak gitu, ya. Dan mereka juga sadar bahwa solusi yang mereka dapatkan ditukar dengan sebuah nilai ekonomi, yaitu harga produk itu, kayak gitu. Pada dasarnya demikian teman-teman. Makanya kadang ada pebisnis online ataupun brands yang juga open COD, ya dia ngakak sendiri kayak gitu. Kenapa lu banyak retur? Aku aman-aman aja kayak gitu. Dia nggak pakai optimasi tetek bengek apapun teman-teman. Karena memang produknya sendiri itu sudah ditunggu-tunggu oleh customers kayak gitu. Produknya memang sangat-sangat diminati oleh customers. Produknya sangat mensolusikan itu. Customer nunggu-nunggu itu. Ya, itu ya. Jadi teman-teman, ini hal yang kita patut renungkan di awal seperti ini ya. Nah, ini ada pemetaan dari aku sih teman-teman. Bagi teman-teman yang tetap ingin terus memaksimalkan agar tingkat retur itu sangat-sangat bisa rendah kayak gitu ya. Yang pertama itu sebenarnya di dalam halaman produk teman-teman sih. Di sini kan beda-beda ya. Teman-teman cara ngejualnya itu beda-beda. Bagi teman-teman yang jualan di marketplace, open pembayaran COD, orang dengan mudah karena belanja ibaratnya COD sama non COD itu
kelancarannya, proses smoothnya sampai check out kayak gitu tuh kayak nggak ada bedanya, makanya sering terjadi viral kan kayak gitu. Tapi aku yakin nih teman-teman yang hadir di sini jualan online shop, COD-nya nggak lewat marketplace, kayaknya aku bisa tebak viralnya itu nggak seviral yang ada di Instagram kayak gitu, nggak sampai yang apa namanya customer-nya itu bawa golok lah, ngancem-ngancem kriminal, kayaknya nggak sampai segitunya sih, karena biasanya teman-teman di sini yang alur COD-nya itu misalkan teman-teman nyiapin website sendiri atau teman-teman bikin halaman penawaran ya atau landing page, apalagi ya komunikasi sama customer service dan lain sebagainya, agak aneh ketika barang nyampe itu yang dibawa itu golok. Agak aneh, tapi biasanya kalau lewat marketplace, memang kalau sambil tiduran itu ada yang nggak sengaja, misalkan barang itu udah di add to cart ataupun keranjang belanja, check out dan segala macam. Tapi kalau flow-nya, transaksinya itu kayak lewat website, apalagi kalau mau transaksi harus lewat customer service dulu ya, tim sales online seperti itu. Aku rasa hal-hal seperti itu tuh di luar konteks yang diperdebatkan di dunia maya, ya. Sampai-sampai YLKI itu mau merekomendasikan marketplace untuk menutup pintu rapat-rapat COD itu kayak gitu ya. Jadi ini sepertinya yang harus kita ketahui bersama. Jadi effort yang bisa teman-teman lakuin untuk meminimalisir retur itu ya, itu dari sisi halaman penawarannya ya, dari sisi landing page-nya seperti itu. Apa di situ? Ya menjelaskan sejelas-jelasnya produk teman-teman, solusinya. Menjelaskan sejelas-jelasnya problem apa dan siapa target market yang sesuai, yang ingin disolusikan gitu ya. Terus di situ validasi orang-orang yang niat itu juga menentukan bagaimana keniatan orang itu mau beli, apalagi secara COD ya teman-teman. Contoh nih, di situ teman-teman bikin form order kayak gitu ya, form order. Kolomnya itu misalkan nama, nomor WA ya. Itu tentu beda ya, keseriusan antara orang yang di situ ngisi form lebih banyak gitu. Contoh ya, nama, nomor WA misalkan ya, terus misalkan produk yang dibeli, jumlah kuantitasnya, mungkin apalagi kayak gitu kan ya. Intinya di situ kayak gini, logika kita ya, alur berpikir kita adalah ketika di situ effort atau usaha yang ingin dilakukan customers ketika dia mau beli, di situ perlu sebuah usaha atau perlu langkah itu akan menseleksi kayak gitu ya, menseleksi bagaimana niat dia belanja kayak gitu. Makanya teman-teman jangan ibaratnya sangat-sangat mudah sekali kayak gitu untuk lost doll, remblong kayak gitu ya, untuk open COD kayak gitu. Misalkan kayak gini, teman-teman lalu CS update status kayak gitu kan ya, update status, ada orang yang minat beli, terus kepengen COD, langsung kirim alamat kayak gitu kan. Tanpa teman-teman validasi macam-macam, barangnya langsung dikirim. Itu biasanya tingkat kesuksesannya tidak setinggi ketika teman-teman memvalidasi beberapa hal dulu kayak gitu ya. Validasi minatnya, validasi data customer-nya kayak gitu kan. Apalagi data customer kan ada beberapa elemen. Validasi nama, validasi nomor HP, validasi alamat kayak gitu. Karena teman-teman, saya tiap hari itu memantau bagaimana algoritma cara ekspedisi ini bekerja. Serius. Jadi pergerakan titik barang dari satu kota ke kota saya pelajari tiap hari ya, karena memang kita bergeraknya di situ. Commerce itu memang bergerak di digitalisasi UMKM, jadi kerjaan kita memang di situ kayak gitu. Termasuk dari kayak memantau barang, bagaimana cara kurir di lapangan bekerja, bagaimana cara perpindahan barang, bagaimana pemetaan suatu daerah kayak gitu. Ya. Tadi ya, validasi effort kayak gitu ya. Kemudian tadi validasi minat. Kalau misalkan halaman penawaran teman-teman dari website kemudian dibawa ke customer service ataupun tim sales di situ,
yang nanyain ulang. Oh ya Kak, ini barangnya dikirim ke sini ya, alamat ini. Diyakinkan lagi, nominalnya segini ya Kak. Kakak kan tadi milih pembayaran COD ya. Jadi nanti pastikan Kak, kalau barangnya datang, Kakak di rumah itu ada uang senilai segini. Kalau Kakak nggak di rumah, Kakak nitipin yang ada di rumah. Atau ini divalidasi terus. Kak, estimasi ini akan nyampe sekitar 3-4 hari. Kira-kira Kakak dalam durasi itu ada acara keluar nggak? Kayak gitu. Ada dinas keluar nggak? Ada jalan-jalan ke luar negeri nggak? Ada jalan-jalan keluar pulau nggak? Kayak gitu. Kalau teman-teman semakin memvalidasi, nanti akan semakin akurat. Kayak gitu ya. Contoh kayak nama aja nih, sering terjadi karena kita sering mengkaji banyak data kayak gitu. Nama tersebut tidak ditemukan di alamatnya. Ada yang seperti itu, kayak gitu ya. Contoh nih, namanya nama lengkapnya ya. Nama lengkapnya Perdana Aji, kayak gitu. Nama lengkapnya nih, ya. Ya, nama lengkapnya Perdana Aji kayak gitu. Nama lengkapnya dia di KTP kan biasanya yang dikirimkan ke customer ataupun ketika dia mau beli kan setornya itu kan ya. Tapi di komplek itu nggak ada yang kenal nama Perdana Aji itu ya. Yang kenal ya nama alias, namanya Jiko gitu contohnya ya teman-teman. Ini penting juga. Kadang sering terjadi seperti ini teman-teman. Nama yang bersangkutan tidak dikenal di area tersebut kayak gitu. Apalagi di situ daerah yang tidak ada nomornya. Kalau di perumahan kan jelas ya. Jalan Sedap Malam nomor B21, Blok F kayak gitu. Itu jelas banget kalau seperti itu. Ya nggak peduli pokoknya walaupun namanya Jiko ya walaupun namanya Perdana Aji pokoknya aku Blok F dulu. Nomor rumah ini ketuk pintu ada nggak yang namanya ini? Pasti kan kalau nggak ada ya kita nanyain ini nama alias bukan Pak kurirnya maksudnya ya teman-teman ya kayak gitu. Artinya kayak gini, kalau di situ ada validasi lagi itu akan lebih baik lagi. Walaupun di situ sekilas, waduh tetek bengek sekali, mengganggu administrasi sekali dan lain sebagainya. Itu simple kok berapa detik nanya, Pak mau izin namanya ini kayak gitu. Bapak dikenal sebagai nama ini di kompleks, oke ya. Nomor HP juga ada kadang teman-teman ngasihin format order kayak gitu kan di WA ya. Itu format kan teman-teman ngasih format kadang ada beberapa yang kayak gitu. Terus si pembeli itu yang ngisi aja format itu. Cuman kan kadang di situ CS juga tidak memvalidasi itu kayak gitu. Salah ketik angka 8 itu jadi angka 0 dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat sering terjadi sekali ya di data kami kayak gitu ya. Itu problem pengiriman terjadi karena nomor HP customer tidak bisa dikontak. Kayak gitu. Sekarang zamannya WhatsApp, maka validasilah salah satunya dengan WhatsApp. Kayak gitu ya. Apakah itu terkonek dengan WhatsApp atau enggak? Karena biasanya itu nanti akan dikontak oleh kurir, kayak gitu ya. Kemudian apalagi? Kemudian validasi alamat. Ya. Jangan sesekali ada setor alamat langsung dikirim kayak gitu. Validasi dulu. Oke. Wah, ini kayaknya di Kepulauan Aru. Di pulau ini, waduh, ini harus berarti kalau paket itu jatuh dulu ke Samarinda, lalu ke Kutai Kertanegara, nyebrang pulau kayak gitu. Waduh, di situ emang ada nama jalannya. Tanya lagi, Pak, mohon izin. Ini Bapak nggak ada nama jalannya, RT RW, komplek dan sebagainya. Langsung aja di situ, desa apa kayak gitu kan? Patokannya samping minimarket kayak gitu. Ternyata di situ banyak. Atau ternyata yang dimaksud minimarket di situ warung biasa kayak gitu. Nah ini kan hal yang perlu divalidasi. Ini di sini. The more you can validate your customers, the more success rate you can achieve kayak gitu ya. Intinya ketika teman-teman menguatkan validasi, customer juga akan semakin akurat. Nanti sukses COD-nya. Berikutnya pemberitahuan dan pengingat. Kenapa perlu pemberitahuan dan pengingat, teman-teman? Mohon izin kami sampaikan, di dalam ekspedisi itu biasanya ada perbedaan ketika mereka ngirim COD dan ngirim reguler. Maksudnya non COD. Biasanya di beberapa ekspedisi kalau COD itu agak lebih lama karena di situ perlu beberapa proses ya, kayak gitu. Ya ini di beberapa ekspedisi, enggak semua ekspedisi. Tapi di situ biasanya akan menyebabkan delay. Apalagi tadi
mau ke situ alamatnya nggak lengkap, mau ke situ namanya beda, kan ditahan kan. Sementara ada customer yang di situ masih kepengen beli. Ya, dari situ CS harus keep connect terus, menjaga hubungan itu kayak gitu ya. Apalagi di situ teman-teman bisa kasih notif kayak gitu ya. Nah, ini sangat sangat penting sekali ya teman-teman. Intinya di sini ya, apalagi ketika teman-teman penjualannya belum banyak ya. Kalau teman-teman penjualannya banyak ya memang agak kerepotan sih mengingatkan satu-satu. Tapi kalau teman-teman penjualannya belum banyak, sehari itu cuma paling 10 customer, 20 customer, aku yakin masih banyak waktu sih untuk kayak nge-reminder ataupun ngingetin. Misalkan dia dari Manado ya, kabupaten mana kayak gitu kan, nih Lasak Resi udah sampai sini, ngingetin kayak gitu ya, Kak, ini paket kakak itu udah sampai sini, kayaknya tuh kalau nggak sore itu besok tuh nyampe kayak gitu. Itu akan bermanfaat banget kayak gitu ya. Karena nunggu lama kan kadang orang udah hilang ingatan kayak gitu ya, atau orang ada acara udah lupa kayak gitu. Nah, itu hal-hal yang perlu dimaksimalkan ya. Kalau teman-teman menerapkan ini, insya Allah teman-teman bisa meminimalisir retur itu kayak gitu ya. Itu teman-teman yang bisa aku share ya. Kemudian lanjut terkait dengan olah data transaksi pengiriman. Nah, ini terakhir ya di dalam kita memaksimalkan aspek-aspek di dalam pengiriman itu. Banyak yang fundamentalnya itu cuma kayak gini teman-teman. Teman-teman ngelosingin barang, ngelosingin customer seperti itu, paket dikirim sesuai dengan alamatnya, udah kayak gitu. Kehidupan bisnis online tuh kayak dimaknai hanya seperti itu kayak gitu. Itu tidak sesederhana itu sih teman-teman ya. Kalau teman-teman itu ibaratnya, apalagi ya yang punya aplikasi sendiri-sendiri kayak gitu, download POS, nanti kirim paket lewat POS, download di situ, input data transaksi di situ, download JNE, input data transaksi di situ, download si cepat, input data transaksi di situ. Datanya kan terpisah-pisah gitu. Bagaimana teman-teman bisa memanage data itu, memfollow up satu pintu dan seterusnya. Ini juga warning untuk diri kita ya, bagaimana teman-teman bisa memaksimalkan data itu ya. Seharusnya itu ya, atas yang sudah terjual, teman-teman bisa analisa produk dan variannya kayak gitu ya, mana yang ibaratnya laris produknya, variannya, teman-teman bisa belanja yang memang sudah laris kayak gitu kan, sehingga teman-teman uangnya juga nggak habis banyak menjadi sebuah barang, tapi di situ teman-teman bisa konsentrasi dan fokus kepada barang-barang dan variasi yang memang banyak terjual kayak gitu. Belum lagi bagaimana teman-teman bisa meningkatkan penjualan melalui database pelanggan kayak gitu. Nah, kalau tadi inputnya satu-satu tercecer dan lain sebagainya, ya agak susah memanagenya. Padahal survei membuktikan bahwa ketika teman-teman mencari terus pembeli baru itu membutuhkan biaya yang 2 kali lipat lebih besar daripada mempertahankan pelanggan lama kayak gitu ya. Artinya dari customer yang udah terclosing, kalau teman-teman say hello, rawat dengan baik, nanyain kabar mereka, gimana nanyain terkait dengan produk yang mereka udah pakai, udah beli ke kita, ya mereka itu akan loyal ke kita kayak gitu ya. Kita bisa melakukan sosialisasi produk yang lain yang bisa mensolusikan mereka juga kayak gitu teman-teman ya. Ini pentingnya di sini sih ya. Jadi itu teman-teman ya, tadi 5 aspek yang berusaha kita bisa kuatkan ya. Dan commerce juga dari waktu ke waktu berusaha mengoptimalisasi 5 proses ini. Dari sisi penghematan pengiriman, teman-teman secara opsi metode pembayaran bisa langsung open COD secara instan kayak gitu ya. Secara operasional pengiriman itu nggak perlu kemana-mana. Secara rasio pengiriman itu kita optimasi terus agar tingkat retur itu semakin mengecil. Secara olah data transaksi juga terpusat kayak gitu teman-teman. Maka dari itu izin memperkenalkan di sini teman-teman ya. Jadi kita sekarang sedang mendevelop platform Comship ya. Sekarang sedang digunakan yang sudah terdaftar di kami ada 3.000 UMKM ya. Simpelnya Comship ini platform yang berusaha mensimplifikasi proses pengiriman tadi sehingga bisa men-tackle beberapa problem-problem pengiriman tadi teman-teman kayak gitu. Dan ketika teman-teman di sini menggunakan Comship ya, teman-teman itu bisa menerima pembayaran COD itu langsung di hari itu juga kayak gitu. Teman-teman cukup register aja di situ ya. Teman-teman nggak perlu datang satu-satu
MOU satu-satu ke ekspedisi, agreement, janjian satu-satu ke ekspedisi, teman-teman udah bisa langsung daftar, kemudian menerima pembayaran COD kayak gitu. Kemudian secara pencairan dana juga tiap hari. Bagaimana kita kepengen berkontribusi kepada teman-teman UMKM agar mereka tidak terganggu secara keuangan ataupun cash flow-nya kayak gitu. Dan secara penghematan ongkir, teman-teman UMKM itu kita perjuangkan dengan kita berhadapan dengan ekspedisi besar langsung dan kita deal-dealan dengan mereka, ya. Bahwasanya kita kepingin UMKM itu bisa menghemat dengan sangat signifikan. Penghematannya itu dimulai dari 25% teman-teman diskon ongkirnya. Sampai dengan teman-teman bisa membayar kurang lebih itu setengah ongkir dari ongkir normal rata-rata ekspedisi lain seperti itu. Biaya COD-nya juga tidak seperti marketplace yang hampir 10% teman-teman. Jadi 2,8% itu sangat-sangat membantu gitu. Kemudian secara retur, ketika misalkan sudah dioptimasi ini itu masih terjadi retur kayak gitu ya, itu atas biaya balik ke sininya ke gudang teman-teman itu tidak dikenakan biaya kayak gitu ya. Kemudian itu bisa jemput paket, teman-teman nggak perlu kemana-mana tanpa minimum kuantitas juga kayak gitu. Itu yang berusaha kita bantu. Teman-teman di sini orderannya banyak, itu juga bisa menginput secara massal teman-teman. Mirip kayak Excel tapi ada di dalam platform itu kayak gitu. Bagi teman-teman yang ingin narik data itu juga tersedia, download datanya lewat Excel kayak gitu. Dan teman-teman bisa memantau ketika terjadi kendala pengiriman, ya. Contohnya tadi alamat nggak lengkap, ya nanti dari ekspedisi di platform Komship itu akan mintain data yang mendukung yang lebih lengkap kayak gitu. Nah, Komship sekarang sudah terintegrasi teknologinya dengan JNE. Ini cocok bagi teman-teman yang customer-nya masih loyal banget lah sama JNE karena dari dulu misalkan pakai JNE kayak gitu. Kalau si cepat ini bagi teman-teman yang ngejar penghematan yang luar biasa kayak gitu, ya. Karena si cepat menawarkan diskon ongkir yang lumayan. Kalau ID Express ini cocok bagi teman-teman yang ngirim paketnya barang-barang ringan. Kenapa teman-teman? Karena di ID Express itu ketika teman-teman punya barang itu kurang dari 500 gram atau kurang dari setengah kilo ya teman-teman, itu bayarnya itu kurang lebih setengahnya kayak gitu. Ini penghematan yang banyak orang belum tahu kayak gitu ya. Nah ini kami bisa sampaikan di sini. Belum lagi kalau di Komship itu ID Express itu kita kasih diskon tambahan lagi 15% kayak gitu. Kalau si cepat ya teman-teman bisa menghemat kalau di Komship itu 30% kayak gitu. Kalau JNE 25%. Bagi teman-teman yang sering ngirim barang yang berat ya, itu ada si cepat kargo ya. Itu minimal 10 kg teman-teman dan kurang lebih harganya itu mulai dari 2.500 per kilo kayak gitu, belum diskon ongkir 5% kalau teman-teman ngirim barang lewat kargo kayak gitu ya. Itu terkait dengan penghematan ongkir teman-teman yang teman-teman bisa lakuin. Alurnya sangat sederhana sekali. Ketika ada orderan masuk ya, teman-teman tinggal input orderan itu di di platform Komship seperti itu, terus ekspedisi nanti tinggal jemput. Di situ ada tombol pick up ya. Teman-teman bisa berdiam diri di rumah ataupun di gudang, terus ekspedisi bakal jemput itu. Ketika barang diterima, ketika misalkan pakai metode pembayarannya COD, uangnya udah langsung berpindah ke dashboard Komship teman-teman, seperti itu kayak gitu teman-teman. Nah ini untuk ngecek ongkos kirim juga ada. Ini contohnya teman-teman ya. Ini contohnya aku contohin dari Jakarta Barat, Grogol Petamburan ke Garut ya. Contohnya di sini JNE reguler 20.000 teman-teman. Tapi kalau di Komship itu karena diskon ongkir 25% ya, itu bisa menghemat sampai 15.000. Cuman ID Express di sini, studi kasusnya misalkan kurang dari setengah kilo, teman-teman bisa menghemat di sini ya. Ongkirnya cuma kisaran Rp10.000 ya. Kan kurang lebih setengah ya, kurang lebih setengahnya dari ongkos kirim normal ekspedisi yang lain kayak gitu. Kayak JNE ataupun si cepat seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman ngirim barangnya lewat platform Komship. Ini yang sedang kita develop teman-teman. Insya Allah dalam minggu depan ya sudah ready di Komship. Jadi ketika paket itu mulai berangkat, kita akan menotifikasi customer ya, notifikasi otomatis. Dan ketika paket mau nyampe di kotanya customer, itu juga nantinya akan ada
WA otomatis yang akan memberitahukan customer bahwa paket sudah dekat kayak gitu. Dan kita juga di minggu depan ya sudah mulai ada opsi untuk memvalidasi data customer kayak gitu ya. Jadi ketika tadi kan udah penting banget ya, udah aku jelasin bagaimana nomor kontak customer itu sangat-sangat penting ya. Jadi ketika nanti teman-teman nginput ataupun admin nanti menginput, itu akan tervalidasi apakah nomor itu terkonek dengan WhatsApp ataupun tidak. Karena nomor WhatsApp itu sangat penting karena itu yang akan dihubungi kurir. Ya, banyak sekali problem pengiriman nggak jadi diantar karena nomornya sulit dikontak kayak gitu, karena harus ngepasin jadwal, nyediain uang dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Nah, ini kita sudah mulai didukung dengan sistem komunikasi dengan ekspedisi secara langsung teman-teman. Jadi ketika ada kendala pengiriman, itu nanti akan ada notifikasi ke teman-teman di situ kendala-kendala pengiriman yang perlu tindak lanjut teman-teman. Misalkan alamatnya kurang lengkap ataupun customer mengajukan permintaan kirim ulang di hari ataupun tanggal berapa dan lain sebagainya. Teman-teman bisa chat langsung ataupun memberikan data dukung itu kepada ekspedisi secara langsung. Teman-teman bisa chat langsung ke orang ekspedisi di situ, dan yang menjembatani ya Komship kayak gitu. Dengan ini kita berusaha untuk menurunkan rasio retur teman-teman ya. Ya, oke. Itu dulu sharing-sharing dari aku teman-teman ya. Tadi sekilas aku udah ngejelasin bagaimana 5 aspek di dalam dunia pengiriman yang teman-teman bisa perhatikan kayak gitu ya. Kemudian tadi juga kita udah diskusi masalah bagaimana kita bisa meminimalisir retur. Kemudian kita juga udah diskusi bagaimana commerce di sini berkomitmen untuk mendukung UMKM untuk mensimplifikasi pengiriman itu, dan juga kita bisa menawarkan penghematan yang sangat-sangat signifikan kayak gitu ya. Bagi teman-teman yang tertarik untuk mencoba ataupun misalkan ingin di training bagaimana cara penggunaan Komship, teman-teman bisa berkonsultasi ya dengan Mbak Pipin, kontaknya tertera di situ ya, kontak WA-nya tertera di situ. Oke teman-teman, saya open untuk berdiskusi. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin Kak Sofia diprioritaskan bagi teman-teman yang bertanya secara langsung ya, interaktif ataupun bersuara ataupun bervideo seperti itu. Silakan Kak Sofia dipandu untuk tanya jawab. Ya, luar biasa ya ilmu dari Kak Bayu nih. Aku tadi merhatiin banget nih, ternyata tuh sistem COD itu yang ternyata dianggap remeh bagi ini ya dari pebisnis online nih. Ternyata itu tuh bisa lebih hemat dan itu orderannya itu lebih tinggi dari sistem pembayaran COD ya Kak. Dan berdasarkan data tadi. Nah, mungkin buat teman-teman nih aku mau mention, kita bakal bagi-bagiin giveaway nih buat teman-teman yang bertanya, dan juga persyaratannya itu teman-teman harus bertanya dan share ke event kita pada kali ini di Instastory dan tag ID Cloudhouse ya. Nah, mungkin udah banyak yang nggak sabar nih, udah banyak yang raise hand, pengen tanya langsung nih sama Kak Bayu. Mungkin buat yang bertanya bisa langsung langsung on cam aja. Oke, ini kayaknya Kak Astuti ada yang raise hand kayaknya ya. Iya, Ya, Kak Astuti dan Kak Rizky. Oke, mungkin kita mulai dari Kak Astuti dulu nih. Ya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Nama saya Astuti, saya ingin bertanya, apa saja perlindungan yang marketplace atau Komship ini berikan kepada kurir dalam mengirimkan produknya agar tidak mendapatkan ancaman dari customer? Kan biasanya kalau barang nggak sesuai malah diamuki kayak gitu Kak. Itu gimana? Terus mengapa ya Pak? Ya Kak ya, situs marketplace ini nggak melakukan sistem blacklist? Kan banyak biasanya kasus buyer yang nolak membayar alasan barang nggak cocok kayak gitu. Terus apa saja keuntungan kerugiannya ini bagi marketplace jika menerapkan blacklist customer? Terima kasih. Mohon izin Kak Astuti, bisnis online juga? Sudah enggak Kak? Oke, makasih pertanyaannya. Mohon izin untuk menjawab teman-teman sekalian. Yang pertama, kalau Komship itu beda dengan marketplace ya teman-teman ya. Komship itu kita ingin mensimplifikasi
kita lebih concern ke situ ya. Kita lebih concern kepada bagaimana pengiriman itu tingkat kesuksesannya lebih tinggi seperti itu kan gitu. Jadi beda dengan marketplace. Kalau marketplace itu kan tempat untuk mengakomodir antara penjual dan pembeli kan. Tapi di situ memang ada metode pembayaran COD kayak gitu. Nah, kalau di marketplace itu memang tidak ada fitur yang khusus untuk memantau kendala pengiriman kayak gitu. Ya. Makanya di situ kalau di Komsip kan memang kita dedikasikan khusus untuk bagaimana mensimplifikasi proses pengiriman. Jadi kalau ada kendala itu teman-teman bisa langsung chat ke ekspedisi dan tahu kayak gitu ya, di tracking dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi kalau di marketplace kan nggak concern kayak gitu. Mereka kan concernnya ya proses pertukaran jual beli itu kayak gitu. Jadi ketika ada customer yang kepengen COD, ya udah ketika misalkan kurirnya udah datang ke situ melewati sebuah jembatan, ada banjir dan lain sebagainya, customer nolak, ya udah kayak gitu. Di situ kan ibaratnya konteks yang berbeda. Makanya di situ banyak sekali terjadi proses kriminalnya di situ kayak gitu. Ya artinya memang karena mereka nggak terlalu concern untuk ibaratnya mengoptimasi itu kayak gitu ya. Jadi proses check out di sana itu ya seperti biasalah proses belanja pada umumnya kayak gitu. Tidak seperti yang aku jelasin tadi. Bagaimana ketika teman-teman menjalankan sebuah toko online itu divalidasi customer-nya, difilter niat belanjanya dan lain sebagainya kayak gitu. Makanya yaitu pasti biasanya yang sering terjadi hal-hal seperti itu ya marketplace besar karena mereka nggak concern seperti itu karena mereka concernnya mempertemukan penjual dan pembeli. Perihal perlindungan kurir ya sebenarnya dari kurir sendiri yang sebenarnya sudah ibaratnya pasang badan lah di situ kayak gitu. Makanya kan tadi aku sempat share juga kayak YLKI ya, sebuah komite yang concern terhadap transaksi jual beli di Indonesia seperti itu tuh menghimbau marketplace, bahkan menghimbaunya itu untuk menutup COD itu kayak gitu karena saking terjadi banyak hal itu. Sebenarnya bisa dikurangi dengan hal-hal yang lain sih. Ada beberapa pengamat yang berpendapat bahwa misalkan nih customer yang beli lewat marketplace itu kalau mau COD itu dia harus ada transaksi non COD beberapa kali misalkan seperti itu kayak gitu. Beberapa pengamat mengatakan demikian kayak gitu. Dan aku yakin sih di sini nggak yang langsung sporadis begitu marketplace langsung tidak bisa menerima COD. Aku yakin prediksiku tidak seperti itu, tidak sepenuhnya langsung dieksekusi seperti itu kayak gitu. Ya jadi mungkin itu ya. Jadi ketika teman-teman ngerunning bisnis online dan sangat-sangat concern terhadap COD dan tingkat retur, teman-teman bisa menggunakan Komsip sehingga teman-teman bisa memantau kendala pengirimannya seperti itu. Oke. Oh, iya. Ini juga saya mau tanya, kan saya juga biasa teman-temannya saya ini biasa ngeluh gini, kayak pembayaran COD itu ruwet di orangnya. Nah, itu apakah ada tips menghindari kerugian transaksi bayar langsung di tempat ini kayak COD bagi penjual di pasar daring ini, Kak? Terima kasih. Ya, lagi-lagi seperti hal yang tadi disampaikan ya teman-teman. Kalau ibaratnya teman-teman sebelum proses deal-dealan itu benar-benar calon customer itu membaca produknya kayak gitu kan ya. Kemudian solusi apa yang teman-teman sampaikan, mereka berkenan untuk membayar nominal tersebut, mereka tahu estimasi barang itu nyampe seperti itu ya. Aku pikir yang namanya hilang ingatan dan seterusnya itu tidak bakal terjadi sih teman-teman kayak gitu ya. Biasanya kan ini memang banyak terjadinya itu di marketplace. Kenapa? Karena kalau kita belanja satu produk kan di bawahnya kan ada rekomendasi produk yang lain kan. Ya enggak? Kayak gitu. Makanya kadang mungkin ya udah kita udah terlanjur beli yang lain terus barang itu kan tetap dikirim juga kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman tadi menyimak bagaimana hal yang saya share kayak gitu ya terkait dengan optimasi meminimalisir returnya, ya itu insya Allah bisa lebih baik lah kayak gitu tingkat kesuksesannya. Itu Kak Sofia mungkin dikasih kesempatan juga ya buat yang lain yang raise hand mau diskusi. Mungkin udah kejawab ya Kak Sutia pertanyaannya tadi. Oke, mungkin ini ada. Iya baik, sama-sama. Ini ada dari Kak Rizky juga, kayaknya udah raise hand ya Kak Rizky ya.
Ya, halo. Bisa Ya, terdengar suara silakan. saya? Baik, Sudah, silakan. Pak. Izin bertanya Mas Bayu. Ya. Ini bagaimana sih kiat aman dan nyaman belanja online dengan sistem pembayaran COD? Terkadang barang yang kita beli tidak sesuai yang kita inginkan. Nah, bagaimana sistem ini bisa diperbaiki ke depannya? Karena banyak kasus yang kita sering temui dari sistem ini antara pembeli dan kurir. Ya, apakah kita harus merekam video juga ketika paket kita buka untuk bukti bahwa barang yang kita terima itu baik atau tidak? Itu aja Kak pertanyaan saya. Ya, terima Makasih. kasih. Terima kasih Pak Rizky. Sebenarnya pertanyaan itu sudah terjawab oleh Pak Rizky sendiri ya. Jadi sebenarnya kenapa kalau kayak di marketplace itu ada waktu tunggu lah ya, ada waktu tunggu sebelum ibaratnya teman-teman itu tidak bisa mengklaim ketika ibaratnya barang itu tidak sesuai dan lain sebagainya kayak gitu. Ketika teman-teman di sini apa namanya ya, membeli barang kayak gitu ya, membeli barang dan itu lewat COD dan di situ harus membayar secara langsung seperti itu, ya walaupun kurir itu udah meninggalkan lokasi teman-teman, ya ada baiknya ketika teman-teman mau membuka paket itu ya teman-teman videoin. Jadi ketika video itu dijadikan bukti pendukung ya, ketika misalkan teman-teman beli di marketplace itu ya tentunya harusnya bisa diklaim kayak gitu. Dan ketika teman-teman belinya di non marketplace, misalkan lewat toko online kayak gitu kan, itu harusnya bisa diperkarakan juga kayak gitu ya, karena itu ada yang mengatur terkait dengan undang-undang perlindungan konsumen seperti itu ya. Aku rasa hal yang demikian sih Pak Rizky, apalagi kan kalau kita ngelihat reviewnya di sosial media misalkan ya, ataupun melihat rating dan lain sebagainya, harusnya sih aman-aman aja lah kayak gitu. Hal-hal kayak gitu kan kadang penjual-penjual iseng yang kepengen mencari penjualan secara instan kayak gitu. Begitu Pak Rizky. Mungkin Kak Sofia pertanyaan terakhir mungkin ya. Dikasih kesempatan buat yang mau interaktif, raise hand. Benar Mas, ini teman-teman yang lain ada yang mau bertanya nggak? Yang mungkin saya bisa bantu jawab, Pak. Ya, bagaimana? Ya, silakan Kak. Ya, terkait dengan pertanyaan tadi yang barusan, ini ada dua sebenarnya, dari sisi konsumen sama dari sisi penjual. Kalau dari sisi konsumen kita bisa lihat dari ratingnya ya. Kalau ratingnya bintangnya banyak, 4 dan sebagainya, itu berarti memang sudah teruji bagus. Kalau dari sisi penjualnya, nah ini permisi ya, kalau menurut pendapat saya di agama saya Islam itu orang menjual itu harus dimiliki dulu gitu loh. Jadi si penjualnya jelas yakin kalau barang itu sudah benar-benar bagus baru dijual. Maksudnya dimiliki dulu. Jangan sampai sistem kita nggak tahu barangnya, kita jual sebagai perantara kayak semacam dropship itu. Nyun sewu ya, saya sih kurang setuju. Jadi paling nggak kita tahu, penjualnya tahu barangnya dulu yang ini, oh ini sudah dimiliki, kemudian dijual, atau paling nggak tahu apa itu mutunya gitu. Ya. Itu dulu Kak, terima kasih ya. Iya betul sekali Pak Yuda ya. Jadi fundamentalnya sudah betul teman-teman sekalian. Jadi logikanya ketika teman-teman ingin meningkatkan rasio kesuksesan pengiriman, ya teman-teman memang harus tahu dulu kualitas pengiriman itu kayak gitu. Makanya ketika teman-teman ingin menjual sesuatu, harusnya teman-teman udah tahu secara fisik produk itu seperti apa. Apalagi produk yang ibaratnya dirasakan kayak skincare kayak gitu ya, obat dan lain sebagainya. Teman-teman ya harus mengkajinya dulu kayak gitu ya, memegang dan lain sebagainya. Tidak serta-merta ada penawaran yang bagus dari orang lain, terus teman-teman apply jadi resellernya, terus nggak tahu menahu tentang produk itu yang katanya bagus, udahlah dijual aja dan lain sebagainya kayak gitu. Ya terima kasih Pak Yuda. Ya oke, mungkin itu aja teman-teman kayak gitu ya. Bagi teman-teman yang ingin menggali lebih dalam tentang Komship ya, tadi teman-teman bisa melakukan menerima pembayaran COD dari customer ya secara instan. Teman-teman tinggal daftar aja, buka komship.id, daftar, dan ketika ada transaksi teman-teman bisa input dari situ dan teman-teman bisa menghemat pengiriman dari 25% sampai dengan ongkos kirim yang kurang lebih setengah harga kayak gitu. Teman-teman juga bisa mencarikan dana COD tiap hari,
Teman-teman juga bisa memantau pengiriman itu, bahkan bisa berkontak langsung dengan ekspedisi. Hal itu kita optimalisasi terus-menerus teman-teman dari waktu ke waktu, karena memang kita background-nya startup ya, seperti ID Cloud Host. ID Cloud Host juga sangat-sangat membantu banget bagaimana perkembangan commerce di sini teman-teman ya. Kita servernya di backup oleh ID Cloud Host, jadi teman-teman yang ibaratnya ingin ya buka toko online misalkan lewat WordPress dan lain sebagainya, ID Cloud Host bisa menjadi pilihan bagi teman-teman kayak gitu ya. Oke, itu aja dari aku ya, teman-teman. Oke, Kak Bayu, ini sebelumnya aku lihat di kolom komentar banyak banget ya teman-teman yang udah bertanya nih, Kak. Mungkin Kakak bisa bantu nggak ya, Kak, jawab beberapa pertanyaan sebelumnya? Oke, Boleh, mungkin kenapa Kak? Iya, untuk pertanyaan dari kolom chat ini udah banyak banget ya teman-teman yang udah nanya sebenarnya. Aku cek. Mungkin Kakak bisa jawab beberapa pertanyaan kali ya, Kak. 10 menit terakhir kali ya, Kak. Oke, boleh. Oke. Mungkin aku bacain pertanyaan pertama itu ada dari... Boleh itu nggak aku pilih, jadi biar lebih itu. Oke, siap. Boleh banget, boleh. Boleh Kak Bayu aja yang milih. Oke, mungkin saya izin menjawab pertanyaan yang ini. Bagaimana tips mudah untuk meningkatkan kualitas produk dan strategi apa yang efektif untuk mempromosikan produk baru untuk penjualan COD dan persaingan harga dalam dunia online shop 5 tahun mendatang. Pada dasarnya teman-teman sekalian, sekarang untuk landscape dunia online ya, itu sebenarnya makin ke sini makin manusiawi sih teman-teman. Jadi kalau kayak dulu kita melakukan promosi online itu kan secara foto, secara video itu kita kayak harus kirimkan ya ke studio foto dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang itu benar-benar makin ke sini makin manusiawi seperti itu, makin sosial ya. Makanya dengan hadirnya TikTok, dengan hadirnya Instagram Reels, dengan hadirnya YouTube Short dan lain sebagainya, itu serta-merta semuanya siapapun itu bisa mengkonvert smartphone mereka menjadi visualisasi yang menarik untuk merepresentasikan produk itu ke dunia maya kayak gitu. Makanya sekarang makin sosial, makin interaksinya berbasis orang, interaksinya berbasis manusia, bahkan brand kebanyakan pun sekarang ya udah nggak tertarik sih dengan gaya-gaya promosi seperti dulu kayak gitu ya. Jadi salah satu tipsnya ya teman-teman harus mengikuti konteks promosi yang demikian juga kayak gitu ya. Makanya banyak juga teman-teman yang sukses ya dengan ibaratnya memaksimalkan mikro influencer kayak gitu ya. Mereka udah ada produk itu baru kayak gitu ya. Dan sebenarnya produk itu bagus dan ibaratnya kesulitan untuk bagaimana mengonsep metode promosinya. Dia share aja tuh ke mikro influencer, kemudian mikro influencer itu membuat semacam review produk lah kayak gitu ya. Dan atas video-video itu dia pakai lagi kayak gitu ya, video-video itu untuk di boost yang lebih lebih banyak lagi kayak gitu kan ya, untuk menjangkau banyak konsumen, misalkan di TikTok Ads, Facebook Ads, Instagram Ads dan lain sebagainya kayak gitu. Mungkin itu Kak Sofia pertanyaan terakhir ya yang aku bisa jawab. Nanti ketika teman-teman ingin berdiskusi lebih lanjut, teman-teman juga bisa follow nih Instagramnya Commerce ya, di @commerce_id kayak gitu ya. Oke. Udah kejawab ya tadi pertanyaannya Trisena ya. Ya. Mungkin itu pertanyaan terakhir yang bisa dijawab sama Kak Bayu kali ya. Di kita pada kali ini, karena kita keterbatasan waktu juga, udah malam banget nih soalnya. Ya. Tapi ini ada sih satu pertanyaan terakhir banget nih. Ini aku tertarik sih pertanyaannya terkait dengan Comship, Kak. Ada yang nanya nih katanya, apa sih kelebihan Comship dengan jasa pengiriman seperti shipper, kredibel dan lain-lain. Terus juga
di Konsip itu ada cashback apa aja nih Kak? Kayak gitu. Ada 3 pertanyaan sih sebenarnya. Yang terakhir itu Konsip juga bisa jasa gudang online nggak sih Kak? Kayak gitu. Mungkin Kak Bayu bisa intro sedikit kali ya sebelum teman-teman langsung konsultasi nih ke pihak commerce-nya nanti setelah event ini. Ya, kalau Komship memang fokusnya ke pengiriman teman-teman. Cuman kita juga mendevelop untuk pergudangan ya bagi teman-teman yang ibaratnya ingin menaruh produk teman-teman di kota besar sehingga bisa menjangkau customer lebih dekat dan pengiriman lebih cepat. Kita ada compact.id, linknya sudah aku kasih di Zoom chat seperti itu. Compact.id itu kita punya value, di situ tidak ada sewa bulanan kayak gitu ya. Perbedaan dengan yang tadi disebutkan itu di Compact itu tidak ada sewa bulanan. Jadi teman-teman di situ membayar atas packingan yang memang barangnya itu sudah terjual saat itu, seperti itu. Dan Compact juga bisa terintegrasi dengan Komship. Sehingga teman-teman atas pengiriman yang di packing itu, teman-teman juga bisa menghemat diskon ongkirnya mulai dari 25%. Ya. Jadi itu ibaratnya nilai lebih yang kita tonjolin sih Kak Sofia. Oke, keren banget nih. Terima kasih ya Kak atas jawabannya. Baik, ternyata begitu ya teman-teman, di Konsip itu menawarkan efisiensi bagi teman-teman online shop untuk pengiriman barang seperti itu. Nah, aku keterbatasan waktu juga nih ya Kak, aku terima kasih banget nih buat Kak Bayu nih udah sharing ilmunya. Sama-sama. Tuh keren banget nih buat kita malam ini, dan juga semoga ilmu yang disampaikan oleh Kak Bayu bermanfaat nih buat teman-teman yang ada di sini ya Kak. Ya. Oke, terima kasih ya Kak Bayu udah join kita. Mungkin kita bisa bertemu di event selanjutnya dengan Kak Bayu lagi. Nah, Oke, baik teman-teman, ini acara IDCH Talk 2 volume 21-nya udah di penghujung acara nih. Aku mau ingetin lagi untuk teman-teman yang udah bertanya tadi, jangan lupa post kegiatan event kita di Instastory dan tag ID Clubhouse ya untuk mendapatkan hadiah giveaway sebesar Rp50.000. Nah, mungkin udah malam banget nih teman-teman, juga aku berterima kasih karena teman-teman udah join di malam minggu ini, yang dimana biasanya kita malam minggu itu keluar atau makan malam keluarga begitu, dan teman-teman yang hadir di sini sangat luar biasa banget udah hadir dan ini ya ingin mendapatkan ilmu dari Kak Bayu terkait apalagi mungkin teman-teman dari online shop. Nah begitu. Oke, mungkin event IDCH Talk kita kali ini sampai di sini dulu. Tapi tenang aja karena IDCH Talk ini merupakan event bulanannya Adi Clubhouse, jadi akan diadakan setiap bulan teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ingin mendapatkan ilmu lagi nih di event kita, bisa langsung di follow dan pantengin Instagram dan sosial media ID Clubhouse lainnya untuk melihat event kita ke depannya. Baik, mungkin segitu aja. Aku sebagai moderator dan accessible hari ini, aku undur diri dan mohon maaf bila ada yang salah. See you next time. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Terima kasih ya, Mas. Selama 7 tahun, kami hadir untuk memberikan kontribusi dalam membangun ekosistem digital Indonesia yang lebih baik. Kami berkomitmen menyediakan layanan cloud infrastruktur yang memfasilitasi kebutuhan digitalisasi pengguna dari berbagai segmen pasar di Indonesia. Dengan 7 data center yang tersebar di berbagai lokasi di Indonesia, serta dukungan teknologi dan fitur terbaik, menjadikan ID Cloud House pilihan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur digital Anda. Dengan kepercayaan lebih dari 200.000 konsumen, kami hadir dan tumbuh di tengah masyarakat Indonesia, mendukung dan memotivasi mulai dari pemilik usaha terkecil, pekerja kreatif, dunia pendidikan, developer, hingga korporasi dan pemerintahan. Dengan tekad yang tinggi untuk semakin bertumbuh, lebih besar dan lebih berdampak, kini ID Cloud House siap mendukung Indonesia Go Digital. 7 tahun dan hingga nanti, kami akan terus bertumbuh sebagai karya anak bangsa, terpercaya dengan layanan terjangkau dan kualitas terbaik, menjadikan ID Cloud House, cloud untuk bangsa.